jawab hukum akuntan publik. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik itu adalah akuntan atau auditor eksternal. Berbeda dengan auditor internal. Jadi auditor eksternal adalah orang yang melakukan audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yang diundang dari luar, atau biasa dikenal dari KAP, Kantor Akuntan Publik. Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat oleh klien, atau tidak hati-hati lalai dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang akuntan publik atau auditor itu bisa dituntut secara hukum oleh klien. Yang pertama adalah business failure atau kegagalan bisnis. Business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Yang kedua adalah audit failure atau kegagalan audit. Audit failure terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Jadi di standar auditing itu ada produk seorang akuntan publik yaitu opini. Nanti di pertemuan kelima kita akan bahas opini apa saja yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam melakukan auditnya. Yang ketiga adalah audit risk atau resiko audit. Audit risk adalah resiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji materi. Jadi ini adalah 3 faktor yang menyebabkan seorang akuntan publik atau auditor bisa dituntut secara hukum, secara profesional karena adanya business failure, audit failure, dan yang terakhir adalah audit risk. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud atau penggelapan. Teman-teman yang baru join tadi nanti absennya di akhir kuliah karena tadi di awal kuliah sudah di screenshot, jadi nanti di akhir kuliah akan di absen kembali. Nah, jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi ordinary negligence atau kesalahan ringan. Manusiawi, tidak disengaja, ini merupakan pelanggaran ringan. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Yang pertama adalah kesalahan ringan atau ordinary negligence. Kemudian yang kedua adalah gross negligence. Kesalahan agak berat, harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due professional care. Yang ketiga adalah constructive fraud, pelanggaran berat. Akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan oleh manajemen. Jadi manajemen melakukan fraud atau kecurangan atau korupsi, nah si auditnya ini menutupi terjadinya fraud tersebut, kemudian si auditnya mendapatkan imbalan karena hasil auditnya ditutupi atau disamarkan oleh auditor. Kemudian yang keempat adalah fraud, pelanggaran sangat berat. Akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen melakukan fraud. Jadi ini adalah 4 kesalahan yang dilakukan oleh auditor terkait dengan audit yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut kepada perusahaan. Yang pertama adalah kesalahan ringan yang masih bisa ditoleransi, sifatnya manusiawi. Kemudian kesalahan agak berat, ini adalah karena lebih cenderung ketidakterampilan atau tidak profesionalnya akuntan tersebut. Kemudian kesalahan yang ketiga dan keempat memang sengaja audit itu bekerja sama dengan manajemen untuk melakukan fraud atau penggelapan, yaitu constructive fraud berat, dan yang sangat berat memang bersama-sama dengan manajemen melakukan penggelapan. Ini terjadi kasus pada saat skandal Enron ya, yang terjadi di Amerika, di mana auditor waktu itu melakukan penyembunyian data yang seharusnya perusahaan merugi tapi dibuat seolah-olah untung. Hal ini sangat melanggar ketentuan sebagai seorang profesional auditor. Kemudian kita masuk ke tanggung jawab akuntan publik berikutnya adalah
sanksi apa saja yang diberikan apabila akuntan publik tersebut melanggar ketentuan yang sudah dibahas sebelumnya. Sanksi yang diberikan PPAJP, Kementerian Keuangan, bisa dalam bentuk peringatan tertulis. Jadi diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah peringatan tertulis. Kemudian kalau tidak ditindakkan, penghentian sementara pemberian jasa akuntan publik. Kemudian atau usulan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin praktek akuntan publik tergantung berat atau ringannya pelanggaran. Jadi yang pertama, peringatan tertulis, jika diabaikan maka bisa beralih ke pencabutan izin terhadap akuntan publik tersebut. Kemudian sanksi juga diberikan oleh Bapepam LK dalam bentuk peringatan tertulis, larangan pemberian jasa di pasar modal. Pihak lainnya, klien, investor, BI, pengguna laporan keuangan bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa dirugikan. Ya pada akhirnya kalau memang sangat fatal pelanggarannya, bahkan sengaja, bukan tidak mungkin bisa dipenjara sanksi dari seorang akuntan publik yang melakukan pelanggaran. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Jadi ini adalah cara agar profesi akuntan publik aman, artinya tidak terlibat secara hukum. Yang pertama adalah jangan sembarang menerima klien. Pilih klien yang memiliki integritas. Memang klien tersebut benar-benar melakukan laporan keuangannya secara profesional dan memang tidak ada niat untuk melakukan korupsi atau fraud. Pilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Kemudian yang ketiga, pertahankan independensi. In fact, in fairness, and in mind, artinya memang benar-benar tidak punya kepentingan dengan perusahaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Kemudian kelima, memiliki sistem pengendalian mutu. Yang keenam, pahami betul bisnis klien. Yang ketujuh, lakukan audit yang berkualitas. Artinya bisnis klien itu harus benar-benar dipahami dari bisnis prosesnya agar bisa melakukan audit lebih akurat. Kemudian lanjutan tadi, beberapa hal yang dilakukan untuk menghindari tuntutan hukum. Yang kedelapan adalah dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Jadi semua temuan itu harus ada kertas kerjanya, bukti-bukti yang valid dan autentik. Untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja atau engagement letter. Jadi sebelum melakukan auditor terhadap perusahaan tersebut harus ada kontrak kerja. Ruang lingkupnya sejauh mana. Ke-10, dapatkan surat pernyataan sebelum mengeluarkan audit report dari manajemen. Kemudian yang ke-11, jaga data confidential klien. Jadi tidak boleh dibocorkan kecuali atas persetujuan klien atau memang memiliki dampak publik yang luar biasa, terutama untuk perusahaan yang sudah go public. Itu bisa diberikan informasi tanpa persetujuan klien kalau memang sudah melanggar ketentuan hukum. Ke-12, jika memungkinkan asuransi jasa profesional diberikan. Jadi ada asuransi. Kemudian yang ke-12, jika memungkinkan memiliki penasehat hukum. Jadi apabila ada tuntutan hukum dari klien, maka harus didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian yang ke-13, terapkan sikap skeptik yang profesional. Selanjutnya adalah tanggung jawab hukum akuntan publik. Selain ikatan profesi IAP juga bisa membantu anggotanya. Jadi kalau yang tadi adalah dari Bapepam, LK, Departemen Keuangan, bisa juga dari ikatan profesi, memberikan standar bagaimana supaya dia bisa bekerja secara optimal. Yang pertama adalah menyediakan pelatihan bagi anggota melalui PPL dengan biaya yang reasonable, kemudian menerapkan pasar review, market review, kemudian mengupdate standar auditing dan aturan etika. Jadi kalau ada standar auditing yang terbaru, kemudian etika-etika yang terbaru, itu harus disosialisasikan kepada seluruh anggotanya. Kemudian melakukan research di bidang auditing, kemudian melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan yang merugikan anggota, kemudian memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan, dan berikan sanksi yang tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran.
Jadi ini adalah peran dari IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia yang bisa membantu anggotanya agar bisa bekerja secara profesional. Kemudian selain dari ikatan profesi bisa juga mengenai peer review. Nah, peer review adalah review yang dilakukan oleh rekan sejawat sesama auditor. Jadi peer review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana yang disyaratkan dalam pernyataan standar auditing PSA nomor 20 yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bagi akuntan publik yang menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal, peer review dilakukan minimal 1 kali dalam 3 tahun. Peer review sangat bermanfaat bagi profesi akuntan publik dan KAP. Jadi artinya sesama KAP, sesama auditor, melakukan review apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan profesionalisme seorang auditor. Lanjutan dari peer review adalah membantu KAP memenuhi standar pengendalian mutu. Profesi akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya. KAP yang menjalani peer review juga memperoleh manfaat jika ia dapat meningkatkan mutu praktek auditnya, sekaligus dapat meningkatkan reputasinya dan mengurangi kemungkinan timbulnya tuntutan hukum. Tentu saja peer review membutuhkan biaya yang cukup mahal, namun selalu ada trade-off antara cost and benefit. Jadi kalau kita melakukan peer review memang ada biaya karena mengundang perusahaan auditor lain untuk melakukan review terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut. Sampai dengan tahun 2000, peer review terhadap KAP di Indonesia dilakukan oleh BPKP. Sekarang ini peer review dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, BPAJP, Kementerian Keuangan RI yang melakukan compliance review. Kemudian tim peer review sekarang Departemen Review Mutu IAP yang melakukan quality review. Jadi sebelum tahun 2000 peer review dilakukan oleh BPKP. Setelah tahun 2000 ada 2 hal yang melakukan yaitu Kementerian Keuangan dengan compliance review, kemudian adalah IAP melalui quality review. Berikutnya yang terakhir kita akan bahas mengenai compliance review. Compliance review adalah suatu proses pengujian untuk menilai ketaatan akuntan publik dan kantor akuntan publik atau KAP terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Tujuan compliance review adalah 1. Menilai ketaatan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar yang berlaku. 2. Memberikan rekomendasi perbaikan. 3. Menetapkan tindak lanjut atau sanksi. Itu adalah 3 dari compliance review yang harus dilakukan apabila ingin menjadi KAP yang lebih profesional. Nah, jenis compliance review ada beberapa. Yang pertama adalah regular review berdasarkan rencana review tahunan. Jadi sudah ada rencana tahunan berapa kali dilakukannya compliance review. Kemudian yang kedua adalah investigative review. Kalau yang tadi dasarnya adalah rencana tahunan, kalau investigatif pertama adalah pengaduan dari masyarakat. Mungkin saja adalah audit yang janggal sehingga pemegang saham atau masyarakat, terutama perusahaan yang sudah go public, bisa memberikan pengaduan terhadap penjanggalan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Kemudian berdasarkan hasil regular review, yang terakhir adalah berdasarkan informasi yang layak untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan peer review, kemudian adalah compliance review, dan yang ketiga adalah quality review atau kualitas review hasil pekerjaan. Ada 2 jenis dari quality review. Yang pertama adalah regular review. Dalam regular review, KAP dan anggota wajib ikut dan mengganti biaya review yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian ada voluntary review. Dalam voluntary review, KAP dan anggota meminta untuk direview dan mengganti biaya review. Ini adalah caranya ya, cara. Kemudian skop dari quality review apa saja? Yang pertama adalah review mutu atas KAP.
apakah sudah menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam standar auditing maupun standar profesi dan standar etika. Yang kedua, atas pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik. Kemudian yang ketiga, atas pelaksanaan jasa yang tidak diatur dalam standar profesional akuntan publik. Jadi itu adalah 3 scope review dari quality. Yang pertama adalah mutu, yang kedua adalah yang diatur dalam standar profesional, kemudian ada beberapa hal yang memang di luar standar yang dapat memenuhi scope tersebut, tetapi tetap dilakukan review. Kemudian review mutu KP tujuannya paling tidak ada beberapa hal. Tujuan dari quality review pertama adalah keadaan umum kantor SDM, ketaatan kepada kewajiban lainnya. Jadi apakah SDM-nya sudah memenuhi ketaatan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Kemudian keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota. Kemudian yang ketiga yang direview dari kualitasnya adalah sistem administrasi, pengarsipan SDM seperti proses rekrutmen, struktur organisasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya. Kemudian yang terakhir adalah penelaahan dan evaluasi atas ketaatan pada kewajiban kantor, antara lain peraturan keprofesionalan. Jasa yang telah diatur dalam standar profesi akuntan publik yaitu mendapatkan kesimpulan apakah praktek KAP telah memenuhi ujian atau tujuan SPM. Nah, dalam pelaksanaan, cakupan review mutu ketaatan antara praktik dan SPM, kemudian bagaimana ketaatan KAP atas SPM 100 melalui kuesioner dari Badan Quality Review atau BQR, dan bagaimana untuk KAP kecil. Jadi memang tidak semua KAP itu besar. Nah, di kuliah berikutnya nanti akan ada 4 KAP yang terbesar di dunia. Kemudian uji kepatuhan dapat diperluas bila diperlukan dan KAP diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum closing conference. Kemudian program harus disetujui sebelumnya oleh BQR, pengujian kepatuhan, penghentian, dan lingkup review, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, pemilihan KAP, kantor yang direview. Yang ketujuh adalah pemilihan, perikatan, dan evaluasi kinerja anggota. Jadi itu adalah pelaksanaan atau teknis pelaksanaan dari quality review yang akan sangat berpengaruh terhadap hasil audit yang akan dilakukan oleh kantor KAP. Ya, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Pembahasan kita malam hari ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah tanggung jawab akuntan publik. Kemudian yang kedua adalah peer review. Yang ketiga adalah compliance review. Yang terakhir adalah quality review. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.